Halo saudara, Shalom. Tuhan memberkati kita semua pastinya kan. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran Soal Sahabat di pekan ini dan kita tiba pada pelajaran di hari Rabu tanggal 4 November tahun 2020 dengan judul pelajaran di hari ini adalah Jawaban Seorang Perempuan. Kita akan berdoa sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita. Tuhan di surga, kami mohon Roh Kudus-Mu agar Kau kirim membantu kami memahami pelajaran ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi saudara, pelajaran pada hari Rabu ini terambil dari Matius 15 ayat 21 sampai 28 dan juga Markus pasal 7 ayat yang ke-24 sampai yang ke-30. Satu kisah yang saya yakin sudah cukup familiar bagi kita, anggota gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Yesus-Puro, atau mungkin saudara-saudara yang bukan anggota jemaat ini namun juga menyaksikan video pelajaran ini. Satu kisah ketika Yesus berkunjung ke daerah yang bernama Tirus dan Sidon. Anda bisa membaca dalam Matius 15 ayat yang ke-21, daerah yang mana bukanlah daerah kawasan orang Yahudi. Dan akan sangatlah berisiko ketika seorang Yahudi berkunjung ke daerah non-Yahudi. Tapi Yesus datang ke sana dengan satu misi. Karena dia tahu ada seorang perempuan yang memiliki seorang anak yang sedang kerasukan setan dan sangat menderita. Dan Anda bisa melihat dari ayat yang ke-22. Perempuan itu mendatangi Yesus, memohonkan kesembuhan bagi anaknya yang kerasukan setan yang sangat menderita. Yang menarik adalah perempuan itu mengatakan, kasihanilah aku, ya Tuhan anak Daud. Jadi perempuan ini tahu siapa Yesus. Menyebutnya Tuhan dan menyebut Yesus sebagai anak Daud. Dia tahu siapa Yesus. Satu hal yang mungkin tidak dipahami oleh orang-orang Yahudi. Dan yang menarik adalah respon Yesus terhadap perempuan ini. Kalau kita baca ayat yang ke-23 dikatakan, Yesus sama sekali tidak menjawab perempuan itu. Bahkan para murid berkata kepada Yesus, meminta kepada Yesus, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dan dengan berteriak-teriak. Bahkan para murid meminta, guru, usirlah perempuan itu. Dia mengganggu kita. Dan jawaban Yesus kepada perempuan itu di ayat yang ke-24, aku diutus hanyalah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Satu penolakan yang halus, saudara. Dan apa jawaban daripada perempuan ini? Kalau kita membaca ayat yang ke-25, dia tidaklah hilang harapan, dia tidak menyerah di sana, dan dia berkata kepada Yesus, tolonglah aku. Dia mungkin mau mengatakan, tolong sembuhkanlah anakku. Dan apa respon Yesus terhadap permohonan daripada perempuan ini? Ayat yang ke-25, ayat yang ke-26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara, satu penegasan yang diucapkan oleh Yesus. Aku dikirim hanyalah kepada orang Israel, dan tidak patut aku memberikan roti yang seharusnya kubagikan kepada orang Israel, namun sekarang haruslah kulemparkan kepada anjing. Dia mau mengatakan perempuan itu sebagai anjing, saudara. Satu sikap yang mungkin akan membuat kita berpikir mengapa Yesus mengucapkan hal ini. Tidak pernah seumur hidupnya kita melihat Yesus bersikap demikian kepada orang yang datang kepadanya, apalagi memohon pertolongan, baik untuk orang itu sendiri maupun untuk anak, untuk kerabat, atau untuk orang yang lainnya. Saudara, kita lihat apa maksudnya daripada pernyataan Yesus kepada perempuan itu. Yang pertama kita perlu tahu bahwa dalam kisah ini, atau dalam zaman ketika kisah ini terjadi, hubungan antara orang Israel dengan orang non-Israel sangat buruk. Oleh sebab orang Israel menutup diri mereka dalam pergaulan dengan orang-orang non-Israel. Padahal dari perjanjian lama kalau kita melihat, Tuhan memilih mereka sebagai bangsa pilihan, dan maksud Tuhan adalah segala berkat yang mereka terima, khususnya pengetahuan akan Tuhan, agar mereka membagikannya kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka, kepada bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Namun mereka menganggap diri mereka sebagai bangsa yang istimewa. Tidak ada yang salah menganggap diri sebagai bangsa yang istimewa, karena memang faktanya mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Tapi keistimewaan yang mereka pikirkan mengenai diri mereka sendiri, akhirnya membuat mereka membatasi pergaulan dengan bangsa di sekitarnya, dan kemudian membuat mereka tidak bisa menunaikan satu tugas yang Tuhan peruntukkan bagi mereka untuk menyatakan mengenai siapa Tuhan kepada bangsa-bangsa di sekitar mereka.
Dan Yesus dalam kisah ini, dia mau menunjukkan kepada para murid apa dampaknya ketika kita menjadi eksklusif dalam sifat dan hubungan kita kepada orang-orang yang ada di luar sana. Ketika dia mengatakan kepada perempuan itu, Yesus hendak menunjukkan kepada para murid, coba lihat, ada orang-orang di luar sana yang bukanlah orang-orang Israel, yang sungguh mencari pertolongan. Dan bahkan setelah aku menolaknya pun, kalau kita melihat daripada jawaban perempuan itu di ayat yang ke-27 dikatakan, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh daripada menjatuhannya. Ketika perempuan ini mengucapkan demikian, Yesus hendak mau membuktikan kepada para murid, lihat, karena sikap eksklusif kalian, sebenarnya ada banyak orang-orang yang berasal dari bangsa-bangsa non-Yahudi di luar sana yang sangat membutuhkan jangkauan tangan kita sebagai orang Israel, sebagai umat pilihan Tuhan. Tetapi ketika kita membatasi diri kita, kita tidak pernah akan tahu bahwa sebenarnya orang-orang di luar sana sangatlah menantikan kedatangan atau pertolongan daripada umat Tuhan. Dan ketika Yesus melakukan sikap itu, dia hanyalah mau menunjukkan secara lebih dalam kepada para murid, lihat, kalau kita bersikap demikian, maka ada banyak penderitaan di luar sana yang seharusnya bisa tertolong dan tertangani seandainya sebagai umat Tuhan kita datang dan bergaul dengan mereka. Itulah yang hendak disampaikan Yesus kepada para muridnya. Dan yang luar biasa adalah perempuan ini. Sekalipun sudah ditolak, bahkan Yesus berkata kepada perempuan ini, engkau seperti anjing. Kalian orang non-Yahudi seperti anjing, tidak patut berkat atau roti yang dikhususkan kepada orang Israel lalu dilemparkan kepada kalian. Tapi jawaban perempuan itu adalah, benar Tuhan, namun anjing ini telah memakan remah-remah atau berkat yang jatuh daripada meja tuannya. Dan apa jawaban Yesus kepada perempuan ini? Di ayat yang ke-28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, kita lihat di sini pada akhirnya Yesus mengatakan, hai ibu, besarlah imanmu. Dan saat mengatakan ini, dia sambung dengan sebuah pernyataan, jadilah kepadamu apa yang kau kehendaki. Dan faktanya, anaknya sembuh. Kita lihat kepada perempuan ini, Yesus akhirnya menunjukkan bahwa memang berkat Tuhan tidaklah eksklusif hanyalah kepada orang Israel. Kepada para murid, Yesus juga mau menunjukkan bahwa berkat Tuhan tidaklah tertuju khusus hanyalah kepada orang Israel. Bukti dia menyembuhkan anak daripada perempuan Kanaan ini untuk menunjukkan kepada para murid dan juga pada orang Israel bahwa sekalipun mereka bangsa pilihan Tuhan, namun sesungguhnya tugas mereka adalah membawa terang itu kepada orang-orang di sekitar mereka, menjadi berkat atau saluran berkat kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka, supaya orang-orang di sekitar mereka boleh mengenal siapakah Tuhan yang selama ini mereka sembah. Jadi saudara, kita lihat dari pelajaran ini, menyembah Tuhan tidaklah membuat seseorang haruslah menjadi eksklusif. Mungkin dalam arti kata tertentu, eksklusif benar saudara, istimewa adalah benar. Memang tidak bisa dipungkiri sebagai umat pilihan Tuhan tidaklah bangsa yang istimewa. Kepada kita diberikan karunia rohani, harta besar surga yaitu Yesus dinyatakan kepada kita. Tetapi tugas yang istimewa pula haruslah kita mengerti untuk membawa kebenaran ini dan membuat orang-orang di sekitar kita mengenal siapakah Yesus. Dan dari cara Yesus bersikap kepada perempuan ini yang tampak seperti menolak, Yesus mau ajarkan kepada kita, bila mana saudara dan saya membatasi sikap kita dan fungsi atau tugas kita, maka sesungguhnya ada banyak orang di luar sana yang bisa mendapatkan kelegaan dan pertolongan seandainya kita melakukan tugas dan fungsi kita sebagai bangsa pilihan Tuhan. Jadi, dalam pelajaran pada hari ini adalah, saudara, sebagai bangsa pilihan Tuhan yang kepada kita dipercayakan karunia besar, berkat rohani yang besar, apakah juga seimbang dengan kesadaran dan sikap kita menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita,
apapun tindakan kebaikan yang kita lakukan kepada orang-orang di sekitar kita, pada akhirnya menolong mereka untuk mengenal siapakah juru selamat yang kita punya. Pepatah mengatakan, saya tidak mau, saya tidak peduli seberapa besar agamamu atau seberapa baik agamamu, kecuali saya mengetahui seberapa besar kepedulianmu terhadap aku. Pada akhirnya begini saudara, orang akan peduli apa agama kita, orang akan peduli untuk mengenal siapa Tuhan kita, bila mana kita bisa menunjukkan kepada mereka bahwa kita peduli dengan mereka. Oleh karena itu dalam tulisan inspirasi, tulisan Nyonya Ellen White mengatakan bahwa seharusnya ketika kita berbaur dengan orang, kita menunjukkan sikap kita sebagai seseorang yang rindu orang lain mendapatkan kebaikan dari Tuhan, bukan demi kepentingan kita. Baik, melalui pelajaran pada hari Rabu ini, sekiranya menolong kita mengerti bahwa kita punya tugas yang istimewa untuk menyampaikan kepada orang-orang di luar sana betapa kita punya juru selamat yang luar biasa. Dengan cara bagaimana? Tunjukkan sikap-sikap kita sebagai umat pilihan Tuhan dengan pertolongan, belas kasihan, ataupun bahkan langsung dalam keadaan nyata kita membukakan firman Tuhan kepada orang-orang di luar sana. Mari kita berdoa. Surga, terima kasih untuk pelajaran ini. Syukur oleh karena kebaikan Tuhan bagi kami, menolong kami memahami bahwa kami adalah umat yang istimewa, yang mana kepada kami Tuhan berikan atau percayakan pengetahuan roh yang besar mengenai juru selamat yang mau mati bagi kami. Amin. Terima kasih saudara, Tuhan memberkati kita.